Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu wal isruna. Wal maqalatu tasi'atu wal isruna, dan makalah yang ke-29. Betul ya itu ya? Qala berkata Aisibli. Qala berkata Imam Sibli. Aisibli artinya Imam Sibli. Idza aratta tatkalanya kamu menghendaki, ketika kamu menghendaki antas taknisa agar hidup tentram, tatkalanya kamu menghendaki antas taknisa agar hidup tentram, billahi dengan Allah, ayaskuna artinya hidup anteng ya. Tastaknis dengan sakinah itu juga sama, tentram juga artinya. Idza aradta, tetap kalanya kamu menghendaki antas taknisa hidup tenang, billahi kepada Allah, ayaskuna artinya hidup tenang, tentram. Qalbuka hatimu ma'allahi bersama-sama Allah. Wala yang firo, dan janganlah lari minhu dari hatimu, Fastauhis maka janganlah kenal min nafsika terhadap dirimu. Ini yang berkata Imam Sibli. Udah ketemu semua? Itu siapa? Ardian atau siapa itu? Udah, simak. Jadi kata Imam Sibli, kalau kamu ingin hidup tenang, kalau kamu ingin hidup tentram, hendaklah hati kamu itu jangan lari dari Allah. Tenang, tentram, damai. Kalau kalian ingin hidup tenang, tentram, damai. Ada yang sudah punya pacar belum? Kalau kalian duduk bersanding dengan pacar, itu rasanya gimana? Aman, damai. Aman, damai. Ya itulah sama. Kalau kalian ingin hidup tentram, damai dari Allah ya, dalam kehidupan ini, ya hendaklah jangan lari dari Allah. Hatimu itu jangan sekali-kali meninggalkan Allah. Artinya apa? Selalu ingat kepada Allah. Apapun keadaannya, baik kita lagi main sepak bola, lagi main badminton, lagi main renang, ya sekali-kali ingat ya, kita boleh bergembira itu, tapi sekali-kali ya kalau ada hal yang ini ya astagfirullah, kita gantungkan kepada Allah, ingat kepada Allah. Misalkan teman kita nakal pas di kolam renang ya, menceratin air ke muka kita, astagfirullahaladzim. Nah, itu namanya jangan sekali-kali lari dari Allah. Bukannya apa, kalau kita akan main di kolam renang, teman kalian nakalin ya, dicepretin air, anjing ya. Perih anjing, nah, itu namanya lari dari Allah. Ya kalau dibacain ya astagfirullahaladzim ulah gitu, ya, itu namanya tidak lari dari Allah hati kita itu. Kalau kalian hidup tenang, nggak punya uang ya tenang aja ya Allah, hari ini saya nggak punya uang ya Allah, ya, mudah-mudahan orang tuaku kau berikan kelancaran rezekinya agar segera memberi uang padaku. Kalau kalian menggerutu ya, namanya menggerutu ya, Allah justru tidak membuat hati kalian itu tenang. Tapi kalau kalian ya namanya qanaah ya, itulah qanaah. Santai aja, mau punya mau enggak itu santai. Dan lagi jangan mengharapkan diberi oleh orang lain. Diberi oleh Allah aja melalui orang tuanya, udah itu namanya qanaah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
wala yang firro dan janganlah lari minhu dari Allah. Fastaukhis maka janganlah kenal min nafsika terhadap dirimu. Jadi kalian itu jangan kenal pada diri sendiri kalau ingin hati kalian tenang, hidup kalian tenang. Kalian jangan kenal pada dirimu sendiri, itu hal yang sulit ya. Suatu hal yang sulit. Jadi ya pokoknya ingatnya Allah aja. Artinya apa? Ya pokoknya jangan mendahulukan kepentingan hawa nafsu kalian. Kalau dalam istilah agama itu hadzun nafsi. Hadzun nafsi. Aduh, saya kok bekalnya sedikit ya, kok nggak banyak ya. Itu berarti kemauan kamu sendiri, bukan kemauan Allah. Ya, kemauan kamu dengan kemauan Allah itu kadang-kadang berbeda. Allah menghendaki A, kamu menghendaki B. Tentu yang berlaku apa? Yang A, yang kehendak Allah. Itu namanya kamu janganlah mengenal diri kamu sendiri. Tinggalkanlah hawa nafsumu. Itu namanya jangan mengenal dirimu sendiri. Fakto artinya putuskanlah. Kalau nggak kenal pada diri sendiri itu bagaimana sih? Menurut Imam Nawawi Al-Bantani, fakto maka putuskanlah mawaddati nafsaka, mawaddati senangmu, sayangmu, nafsaka terhadap dirimu. Nah, kata Imam Nawawi artinya fastaukhis min nafsik, maka janganlah kamu mengenal pada dirimu sendiri. Itu putuskanlah kasih sayang untuk menyayangi dirimu sendiri. Ya, sulit ya. Maknanya bagaimana sih memutuskan kasih sayang terhadap diri sendiri? Ya seperti sekarang ini. Harusnya kalau sekarang ini kalian apa? Tadi pagi udah renang. Nah, ya, belajar, renang, capek. Tentunya yang paling ideal bagi kalian apalagi masih remaja, kalau nggak tidur ya main. Ternyata apa? Nurut kepada kemauan Allah, yakni untuk sholat. Setelah sholat kita melaksanakan biasa ya, tadris, belajar, baca kitab tuni. Itu namanya apa? Kalian memutuskan ya, terhadap kasih sayang terhadap dirimu sendiri ya, terhadap kasih sayang dirimu sendiri. Itu namanya fastaukhis min nafsik. Jangan kenal pada dirimu sendiri. Artinya apa? Ya itu, ini seperti sekarang ini. Harusnya tidur, istirahat, atau main-main, malah masih diajak ngantuk bersama. Makanya itu bagi yang baru itu, kalau doa mau belajar apa? Ada yang bisa nggak? Doa mau belajar apa? Mau ngaji misalkan, doanya apa? Salah. Bismikallahumma Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Biasanya kalau belajar kan ngantuk ya. Nah, doanya itu, ini humornya ya, humornya santri ya. Humornya santri itu kalau mau ngaji, mau belajar, mau pengajian, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi ya nggak apa-apa, belajar ngantuk-ngantuk juga. Itu namanya kalian memutuskan kasih sayang terhadap dirimu sendiri. Ya, harusnya kan capek ya tidur, kalau enggak ya main ya. Ini masih ngaji lagi, ya itulah santri. Fasto kata Imam Nawawi apa? Fakto mawaddati nafsaka, maka putuskanlah mawaddaka kasih sayang nafsaka pada dirimu sendiri. Su'ila sibli ditanya. Siapa yang ditanya? As-Sibli, Imam Sibli, ba'da mautihi, setelah matinya Imam Sibli, ngan halihi, dari keadaannya Imam Sibli. Ya, ini ya cerita wali ya, cerita aulia itu ya aneh-aneh. Imam Sibli ini ditanya tentang keadaan dirinya setelah kematian Imam Sibli itu. Artinya apa? Setelah Imam Sibli itu mati, ditanya tentang keadaannya ya. Kalau contohnya seandainya bahasa kita, gimana Imam Sibli kabarmu? Nah, gitu. Tapi setelah keadaan Imam Sibli itu meninggal. Setelah keadaan Imam Sibli itu meninggal.
Yang nanya siapa? Ya tentunya ya aulia lagi. Ya, yang bisa bicara dengan aulia yang telah ila rafiqil a'la ya, telah menghadap kepada Allah ya tentunya para wali. Ya kalau kita nggak bisa, orang udah mati ya udah, putuslah hubungan kita dengan orang yang sudah mati, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau para aulia itu masih bisa komunikasi. Ya, contohnya seperti ini. Su'ila ditanya Asibli Imam Sibli ba'da mautihi, setelah matinya Imam Sibli. Loh, bahasa agama itu ya mati, mau wali mau apapun ya mati, nggak ada yang bahasanya pakai ajal atau wafat ya, nggak ada bahasa yang pakai ajal atau wafat, semuanya pakai bahasa mata atau mati. Ba'da mautihi, setelah matinya Imam Sibli, an halihi, tentang keadaannya Imam Sibli, fil manami, jadi dalam tidurnya, artinya melalui mimpi ya, bertemunya itu melalui mimpi. Bisa nggak kita ya, kalau kita ya jauh panggang dari api, misalkan kita pengen mimpi ketemu dengan Sunan Gunung Jati ya jauh lah ya, kelas kita, kelas Pak Fakih ini jauh ya, aulia dengan aulia atau orang yang soleh dengan yang aulia. Fil manami, di dalam tidurnya, fakola maka berkata Imam Sibli, qala Allahu, berfirman Allah Ta'ala ya, tentunya Allah berfirman kepada Imam Sibli, artinya bertanya li kepadaku. Kata Allah, kata Imam Sibli itu, Allah itu bertanya kepadaku, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Kemarin itu namanya siapa? Masih ada yang ingat nggak Imam Sibli itu siapa? Dalif Abu Bakar Dalif bin Jahlar. Ini terkenalnya Abu Bakrin. Ini nama kun ya. Ya Abu Bakrin. Siapa ini yang bertanya? Allah. Ya Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar. Atadari bima. Atadari onoto ngerti siro. Atadari apakah kamu mengerti? Bima. Dengan apa? Ghafartu, saya mengampunimu. Ghafartu, saya memberikan pengampunan laka kepadamu. Kata Allah, wahai Abu Bakar, apa tahu dengan apa saya mengampuni segala dosamu? Atadari bima ghafartu laka. Atadari apakah kamu mengerti wahai Abu Bakar, Imam Sibli, bima dengan apa? Ghafartu, saya memberikan ampunan laka kepadamu. Qultu, maka menjawab Imam Sibli, bisolihin amali, dengan solehnya amalku. Imam Sibli ini ditanya oleh Allah, Sibli, kamu tahu nggak dosamu itu saya ampuni itu dengan apa? Imam Sibli menjawab, dengan amal solehku. Qala, bertanya lagi Allah, bertanya Allah, lau, tidak Sibli, tidak. Abu Bakar, bukan, itu bukan karena amal solehmu. Qultu matur ingsun, bertanya saya Imam Sibli kepada Allah, bi ikhlasin ubudiyati, dengan ikhlasnya ibadahku, dengan amal soleh ya Allah, karena aku mendapatkan ampunan. Kata Allah, bukan. Terus Imam Sibli tanya lagi, mengajukan lagi kepada Allah itu, dengan ikhlasnya amalku, saya akan rajin ibadah, rajin sholat tahajud, rajin sholat hajat, rajin ngaji kitab kuning, rajin belajar di sekolahan. Oh bukan Sibli, bukan itu semua, ampunanku untukmu saya berikan itu bukan, kata Allah. Lantas Imam Sibli mengajukan lagi kepada Allah lagi. Dijawab oleh Allah, qala, menjawab Allah, lah bukan Sibli. Qultu, berkata Imam Sibli lagi kepada Allah, bihaji, dengan hajiku ya Allah, bukan, kata Allah. Wa saumi, dan puasaku, wa sholati, dan sholatku. Qala, menjawab Allah, lah bukan. Tuh. Ampunannya Allah pada Imam Sibli itu dengan apa? Imam Sibli menjawab panjang lebar. Yang pertama dengan apa tadi?
yakni dengan apa namanya amal soleh. Kata Allah bukan, kamu itu enggak saya ampuni bukan karena amal yang soleh. Yang kedua dengan apa? Ikhlasnya ibadahnya Imam Sibli, bukan. Yang ketiga dengan hajinya, puasanya, sholatnya. Allah menjawab juga bukan Sibli, bukan itu. Oh lah berfirman Allah, lah bukan Sibli. Kultu maka bicara lagi, matur kultu matur sapa ingsun Imam Sibli marang Allah. Nah, kalau di Jawa gitu panjang. Kultu matur aku kultu matur ingsun Sibli marang Allah bihijrati dengan hijrahku lissolihina kepada amal yang soleh. Dengan hijrahku ya Allah, dulu saya itu nakal, dulu saya itu tukang peminum, dulu saya itu tukang judi misalnya ini. Seolah-olah Imam Sibli ini merendahkan diri di hadapan Allah. Dulu itu saya nakal Allah, sekarang saya telah hijrah dari yang nakal kepada orang yang soleh. Nah, bihijrati dengan hijrahku kata Imam Sibli lissolihina kepada amalan yang soleh, walitolabil ilmi dan kepada orang yang ahli mencari ilmu. Dengan hijrahku ya Allah, dari dulu yang amalku jelek kepada amal yang soleh, dari yang dulu malas belajar sekarang saya ahli mencari ilmu. Qala menjawab Allah, dijawab oleh Allah, lah bukan Sibli, bukan itu. Kamu saya maafkan dari segala dosamu itu bukan karena itu. Kultu maka berbicara lagi Imam Sibli kepada Allah, Ilahi, dijawab yang panjang lebar, hal-hal yang baik-baik dihaturkan kepada Allah, ternyata bukan. Ilahi wahai Tuhanku, fabima, ilahi wahai Tuhanku, fabima maka dengan apa? Ya Allah, dengan apa? Engkau maafkan segala dosaku, segala kesalahanku. Faqala maka menjawab Allah Ta'ala, atadzkuru apakah kamu ingat hei Sibli, khina kunta tatkalana ada tamshi sedang berjalan fi darbi Baghdadi fi darbi Baghdata fi darbi Baghdada atau Baghdadi fi darbi Baghdadi di gang di kota Baghdadi. Atadzkuru faqala maka dijawab, kan bertanya ini Imam Sibli, ilahi wahai Tuhanku, fabima maka dengan apa engkau mengampuni segala dosaku? Faqala maka menjawab Allah Ta'ala, atadzkuru apakah kamu tidak ingat hei Sibli, khina kunta tatkalanya kamu berada tamshi sedang berjalan fi darbi ya di dalam gang Baghdadi kota Baghdad, fawajatta maka kamu menemukan hirrotan anak kucing sohirotan yang kecil. Sibli, apakah kamu nggak ingat waktu kamu jalan-jalan di gang di kota Baghdad, di gang itu kamu menemukan kucing yang kecil, ya, yang kecil. Ingat enggak? Oh ya Allah, saya ingat. Waktu itu masih dalam keadaan dingin udaranya, saya jalan-jalan, saya pakai jaket. Saya menemukan anak kucing yang kecil di gang di kota Baghdad, kata Imam Sibli. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrotan seekor kucing, sohirotan yang kecil, qad awaha yang sungguh-sungguh telah lemah keadaannya kucing kecil tersebut. Qad awaha sungguh lemah kucing tersebut. Anak kucing tersebut lemah. Albardu karena hawa dingin. Wahia dan adapun kucing kecil itu tangzawi ngerengek, ngeok. Nah, biasanya kucing kan gitu ya. Kalau kedinginan, ngeok. Nah, biasanya kalau kedinginan itu ngerengek. Kucing itu ngerengek karena apa? Kedinginan. Ya, kedinginan. Ayo Neng, masuk Neng. Ini lagi cerita kucing, ini Imam Sibli.
Imam Sibli ini amalannya luar biasa. Ahli ahli torekoh yang diamalkan Muhammadiyah, amalan solehnya banyak, udah haji bahkan 4 kali. Di suatu riwayat Imam Sibli ini hajinya 4 kali. Tapi bukan karena semua amal solehnya Imam Sibli itu diampuni kesalahannya oleh Allah. Bukan. Tapi karena Imam Sibli sewaktu jalan di gang kota Baghdad menemukan seekor kucing kecil yang sedang kedinginan merengek-rengek ya. Sedang kedinginan merengek-rengek. Tanzawi wahia, dan adapun kucing kecil tanzawi merengek-rengek ngeong 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 min siddatihi, karena sangat dinginnya kedinginan. Fa'akhadhatha maka kamu Sibli, kamu ingat enggak melihat kucing kecil kedinginan merengek-rengek? Lantas apa kamu Sibli? Ingat enggak? Fa'akhadhatha maka kamu mengambilnya Sibli terhadap anak kucing yang kecil itu, rahmatan dengan kasih sayang. Nah, lantas Imam Sibli itu dalam rangka menemukan anak kucing kecil yang kedinginan merengek-rengek, diambillah kucing itu. Nah, diapain kucing itu? Nah, kita teruskan. Diambil dengan kasih sayang, dengan penuh rahmatan dengan kasih sayang laha terhadap kucing kecil itu. Wa ada kholtaha, dan memasukkanlah Imam Sibli itu terhadap kucing firfarwi di dalam kantongan, ya jelas ya. Jadi Imam Sibli, ayo jangan ngobrol jangan dibiasakan ngobrol itu. Mending tidur daripada ngobrol. Kalau ngobrol ganggu temennya, dapat dosa. Tapi kalau kalian tidur nggak apa-apa, tetap dapat pahala ya. Jadi Imam Sibli itu diampuni semua kesalahannya oleh Allah, dijamin kesalahannya itu semua diampuni oleh Allah. Itu bukan karena amal solehnya, bukan karena hafal Qur'annya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, bukan kata Allah. Tapi diingatkan karena Imam Sibli sewaktu jalan di gang di kota Baghdad itu ketemu kucing kecil, lantas diambil dengan penuh kasih sayang, dimasukkan ke kantongannya. Nah, di sini nggak dijelaskan. Ada suatu riwayat yang menjelaskan bahwa Imam Sibli itu membawa kantong kain. Nah, bukan dimasukkan ke kantong baju, tapi di kantong kain. Tapi yang jelas di sini di sini dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan itu tidak dijelaskan itu kantong apa. Tapi di riwayat dijelaskan itu kantong kayak bekas itu terigu. Diambil anak kucing itu yang kedinginan, masukkan dengan kasih sayang, masukkanlah di bekas kantong terigu. Atau kalau enggak ya kantong karung lah, kantong beras itu aja. Ya, masukkan ke kantong, pokoknya ke kantong aja, kantong karung lah. Dengan kasih sayang. Fi farwi di dalam kantong kana ada alaika atasmu wikoyatan, karena ada alaika atas dirimu Sibli wikoyatan, karena menjaga laha terhadap anak kucing kecil. Nah, diingatkan oleh Allah itu. Jadi ada seorang ulama, seorang aulia yang mimpi ketemu Imam Sibli. Imam Sibli ditanya, "Wahai Sibli, gimana keadaanmu setelah mati?" Nah, ini dalam mimpinya, yang tentunya antara wali dengan wali. Akhirnya Imam Sibli itu menceritakan kejadian beliau itu ditanya oleh Allah. Jadi Imam Sibli ini bicara langsung dengan Allah. Padahal Imam Sibli itu di dalam kuburan, telah mati, telah meninggal ya. Ya wali ya bisa bicara langsung dengan Allah. Sibli, kamu tahu
kamu itu saya ampuni segala dosamu. Itu dengan apa? Oh, dengan amalku ya Allah, dengan solehku ya Allah, puasaku, hajiku, hafal Quranku, semuanya ditolak oleh Allah. Oh, bukan itu sih, beli bukan semua. Tapi gara-gara kamu itu menolong anak kucing kecil yang kedinginan, kamu ambil dengan kasih sayang, kamu masukkan ke kantong. Baru Imam Sibli itu ingat. Lantas Imam Sibli menjawab, fakultu, maka menjawablah Imam Sibli, naam, oh betul ya Allah, betul, saya ingat. Nah, gitu. Betul, saya ingat. Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, bi rahmatika, dengan kasih sayangmu, litilkal hiroti, terhadap kucing yang kecil tadi, rahimatuka, rahmatku untukmu. Jadi kesimpulannya apa? Walaupun kalian itu ya sudah orang yang soleh, ngaji, kadang-kadang tadarusnya sampai malam, itu jangan kalian andalkan nanti untuk di yaumil akhirat, yaumil hisab. Belum tentu amalan kita itu diterima oleh Allah. Buktinya Imam Sibli aja yang luar biasa, ya, seorang aulia, ya, seorang aulia di zaman di zaman salaf, ya, di zaman salafi. Bukan salafi yang sekarang yang aku ngaku salafi, itu yang wahabi, itu bukan. Generasi yang hidup di antara sampai dengan tahun 300 Hijriah. Jadi nanti generasi salaf itu nanti Bapak jelaskan di bab bab membahas di Arba'in. Nanti dia hadis kedua nanti Bapak jelaskan. Di sana Bapak jelaskan panjang lebar kenapa sih generasi salaf itu disebut generasi terbaik. Ada yang tahu belum? Kenapa? Nah, nanti di hadis Arba'in yang kedua nanti Bapak jelaskan. Di sana membahas masalah qadha dan qadar, ya. Khairihi wa syarrihi. Nanti Bapak jelaskan secara detail. Kenapa sih generasi salaf itu oleh Rasul disebut generasi yang terbaik? Yakni antara generasi sahabat sampai kurang lebih tahun 300 Hijriah. Jadi kalian harus beramal. Sekecil apapun hendaknya kalian beramal. Siapa tahu dengan amal kalian itu justru yang diterima oleh Allah. Jadi kalau kalian mau sedekah, ya nggak harus gede kan, ya. Tidak, sedekah itu tidak harus yang besar, tidak harus yang banyak. Ya kayak Bapak aja ya, mampunya permen ya permen, mampunya senyum ya senyum, mampunya bantu bawain pembangunan musola dari ke atas, ya nggak usah banyak-banyak, bantu 3 atau 5. Sekecil apapun, hendaknya kalian itu harus beramal, bukan hanya ibadah, ya, amal yang lain yang bukan ibadah. Yang bukan ibadah, ya. Kelihatannya bawa ebel 5, ya kalau pas kalian itu ikhlas, siapa tahu itu yang akan menolongmu nanti di akhirat. Contohnya Imam Sibli ini amalannya banyak sekali, ulama besar, ya, waliullah, tapi nanti masuk surga gara-gara menolong anak kucing kecil yang kedinginan dengan kasih sayang. Jelas ya? Ya nggak apa-apa, baru 1, 2, 3, yang atau baru 2 nggak apa-apa. Nanti kalau udah separuh baru berhenti Bapak. Kalau baru belum, ini masih jauh dari separuh. Ini kita selesaikan yang makalah 22. Ini yang terakhir. Ini jelas ya. Jadi nanti kalau kalian pulang dari pesantren, ya ini kan kucing kedinginan, ya. Apa? Kalau kalian menemukan kucing kedinginan di jalan, kalian tolong. Tapi kalau kalian pulang dari pesantren, tiba-tiba di bawah jalan tol dalam keadaan hujan, melihat ada gadis kedinginan pakai celana pendek, kamu tolong nggak? Ini kan kucing contohnya. Kan di kolong jalan tol itu, tengah malam ya kedinginan, ya pakai celana pendek. Sini dong dek, ya, manggil kalian ya. Kamu bawa, kamu kasih selimut nggak? Jangan, nah ini binatang ya, kucing, bukan manusia. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala tu salasuna, dan
makalah yang ke-30. Qala berkata Imam Sibli. Ini Imam Sibli lagi, ini luar biasa Imam Sibli. Luar biasa sekali. Beliau mengamalkan seolah-olah dianggap gila supaya amalannya ikhlas, supaya keluar dari kemaksiatan di lingkungan istananya Bani Abbasiyah. Kira-kira kalian bisa nggak mengamalkan Thorekoh Malmatiyah? Pokoknya kalian itu tidak akan sholat kecuali orang yakin diri kalian itu, orang lain itu melihat kamu itu sholat. Orang Malmatiyah itu kan gitu. Ada yang kemana-mana itu bawa botol minuman keras apa, yang Johnny Walker atau apa, anggur orang tua kalau yang kelas bawah, anggur orang tua. Kemana-mana bawa minuman supaya kamu itu dianggap pemabuk. Itu ada, itu seorang pemuda itu ada, muridnya Imam Sibli itu ada. Kemana-mana itu seolah-olah bawa botol minuman keras, padahal isinya apa? Teh. Wah, pura-pura kalau ketemu orang, ketemu temennya ya minum, mabuk, jalannya sempoyongan. Supaya apa? Dianggap gila. Dia tidak akan sholat kecuali yakin tidak ada orang yang melihat. Supaya orang-orang, ya, bapaknya, ibunya menganggap dirinya itu tidak pernah sholat. Padahal sholat. Dia orang Malmatiyah itu begitu. Ini Imam Sibli, ini salah satu tokohnya itu Imam Sibli. Bisa nggak? Kalau sedekah bagaimana? Dia tidak akan sedekah kalau yakin dirinya itu sedekah kalau orang lain itu benar-benar tidak melihat. Nah, kalau masuk masjid misalnya, kan ada kotak amal. Tengok, ada nggak ini CCTV-nya? Kalau ada CCTV-nya nggak mau orang Malmatiyah itu mundur, cari yang nggak ada CCTV, nggak ada orang, dia bawa uang, masukin, dimasukin saja. Gimana kalau dia kaitannya dengan hablum minan nas, jalan ini kotor, nggak mau dia ngebersihin itu kalau dilihat orang. Kalau tengah malam yakin tidak ada orang yang melihat, baru dia mau melaksanakan membersihkan jalan yang dilewati orang, jalan setapak yang dilewati orang. Bapak kan pernah ya cerita itu, namanya Suhudi orang Purbolinggo, Jawa Tengah, itu mengamalkan Thorekoh Malmatiyah dari gurunya 15 tahun. Dianggap gila ya, dianggap gila. Tapi akhirnya ditemukan juga, akhirnya hebat, batal ya. Dia menyamarnya batal. Sama Intel itu kalau udah menyamar ketahuan ya batal, ditarik, dipindah ke daerah lain. Misalkan polisi atau tentara, itu ada yang pura-pura gila nyamar, itu banyak kan. Kalau udah ada yang tahu ketahuan ya buru-buru dicabut, dipindahkan ke daerah yang lain. Di bidang Thorekoh, di bidang agama juga sama. Ada seorang aulia, Bapak barangkali pernah cerita. Suatu hari Gus Dur itu jalan-jalan di Masjid Madinah. Pernah cerita belum? Di Masjid Madinah. Siapa yang derek itu apa? Yang mengawal siapa? Yang mengawal itu Profesor Dr. Kiai Haji Agil Sirat. Nah, ini pengakuan beliau, yang cerita siapa? Kiai Agil Sirat, mantan ketua PBNU. Jalan-jalan di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Wah, indah, Bapak udah kesana ya. Indah aja udah, nggak ada duanya. Lantas apa Gus Dur itu? Gus Dur itu kan orangnya buta, udah nggak bisa melihat. Yang mengawal siapa? Profesor Dr. Kiai Haji siapa? Said Agil Sirat. Waktu itu Gus Dur posisinya ketua PBNU. Kiai Agil itu belum ini. Tapi yang menceritakan ini Kiai Agil Sirat, orangnya masih hidup. Kiai Agil, tolong carikan orang yang bisa mendoakanku, yang sekarang lagi duduk di pelataran Masjid Madinah. Untuk apa Gus Dur? Untuk mendoakan diriku. Cari. Ini Gus, oh bukan. Ada orang yang imamahnya itu tinggi, bagus, bajunya bagus. Ini Gus, bukan. Padahal Gus Dur nggak bisa melihat. Ini Gus, bukan. Beberapa kali. Nah, yang terakhir kali pas ada orang kecil. Ada orang kecil, bajunya nggak lecek lah. Bajunya lecek, imamahnya itu sorbannya kecil, dekil gitu. Ini Gus, ya. Lantas kamu bilang,
Ki Agil bilang minta saya Abdurrahman Wahid minta didoakan. Minta didoakan. Akhirnya apa? Nah, bicaranya pakai bahasa Arab Ki Agil Sirat ini. Kiai, Syekh, ini saya mengawal Gus Dur. Gus Dur ini adalah seorang ketua Jam'iyah yang namanya Nahdlatul Ulama di Indonesia. Untuk apa? Ketus jawabnya itu. Orang itu kecil itu, agak bungkuk orangnya. Untuk apa? Minta doanya, Syekh, mohon didoakan. Doa apa? Doa sendiri, saya nggak bisa. Tapi tetap minta didoakan, Kiai. Syekh ini, Gus Dur ini kiai saya, ketua Nahdlatul Ulama Indonesia, Jam'iyah Islamiyah terbesar di dunia. Tolong minta didoakan. Akhirnya Syekh tersebut yang duduk, yang dekil, yang lusuh itu mendoakan kepada Gus Dur dan Kiai Agil Sirat. Doakan. Setelah mendoakan Gus Dur dan Kiai Agil Sirat, Syekh ini ngambil sajadahnya lari tunggang langgang itu lari. Ya Allah, dosa apa? Sambil teriak tapi dalam bahasa Arab. Ya Allah, dosa apa yang ada pada diriku sehingga kewalianku engkau buka di hadapan kedua orang tadi. Ya, luar biasa. Wakilah setelah kejadian 3 hari setelah itu seorang wali yang diminta doanya oleh Gus Dur itu meninggal. Itu yang cerita siapa? Profesor Dr. Kiai Haji Agil Sirat. Ya, itu sekarang pemimpin pesantren di Cirebon. Itu luar biasanya Gus Dur. Jadi tahu. Bapak kan cerita, la ya'riful wali illal wali. Itu juga terjadi di Indonesia di Kendal. Kalian tahu nggak Kendal itu di mana? Kota Kendal, ada yang tahu? Kendal itu di Semarang. Kalau dari sini arahnya sebelum Semarang. Kendal Kaliwungu, ya itu Kendal Kaliwungu Semarang. Itu juga ada orang yang mengamalkan kayak amalannya Imam Sibli, Thariqah Malmatiyah. Itu gila aja udah semua orang menganggap gila. Bahkan ulama di Kendal pun menganggap dirinya itu gila. Tapi suatu saat ada orang Jawa Timur minta didoakan, ketahuan orang Jawa Timur, doakan saya itu. Ketahuan ya langsung 1 hari meninggal. Wali. Itulah Thariqah Malmatiyah. Asal usulnya ya Imam Sibli untuk menutupi lari dari dari lingkungan Daulah Abbasiyah yang penuh kemaksiatan, seolah-olah gila supaya keluar dari lingkungan keraton, supaya dianggap gila, menyelamatkan diri. Ya, kalau kemarin kan yang lainnya ya, yang wali yang lainnya berhadapan-hadapan akhirnya dihukum pancung ya. Ya. Kalau Imam Sibli tidak, akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi akhirnya sadar kembali setelah diingatkan oleh gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi, enggak gitu Sibli caranya. Ya kalau pemimpin yang dolim, kalau kamu lari ya nanti tambah dolim. Ayo kembali lagi masuk ke kerajaan, dampingi saya, dampingi khalifah-khalifah Abbasiyah. Kamu harus mengingatkan. Ya terserah mau diikuti atau enggak, yang penting kamu mengingatkan. Tapi setidaknya kalau ada kamu, ya akan berbeda kalau kamu meninggalkan secara total 100%. Jelas ya? Inilah Imam Sibli. Ini berkata lagi. Qala berkata Imam Sibli, artinya Imam Sibli. Lau duftum seandainya kamu sekalian mencicipi halawatal wasilati, manisnya dekat dengan Allah. Ail qurbi artinya dekat ma'allahi, kepada Allah Ta'ala. Imam Sibli tak berkata, seandainya kamu itu tahu rasanya dekat dengan Allah, seandainya kamu itu tahu rasanya dekat dengan Allah. Tadi udah Bapak sebut. Ini udah ada yang punya pacar belum? Itu Wajar udah punya pacar belum? Nah, Silmi ya apa itu? Silhan udah punya pacar belum? Ada yang disayangi? Kalau orang dekat dengan pacar itu apa sih? Kan nikmat ya. Orang dekat dengan pacar itu nikmat. Pacarnya misalkan di sekolahan sana hujan angin, kira-kira kalau kamu suruh jemput, kamu mau nggak?
Yang saya ini masih di sekolah ini kehujanan, keanginan, tolong jemput saya dong gitu. Mau nggak? Kok nggak ada yang berani jawab? Kolbi, kira-kira mau nggak itu? Mau. Mau. Makanya ada istilah apa nyanyiannya Iwan Fals itu apa? Kalau cinta sudah melekat, tai kotor terasa coklat, kan gitu ya. Indah. Jadi kalau ada rasa cinta apapun, cinta kepada main bola, misalkan kalian seneng sekali main bola ya, kalau nggak ketemu main bola rasanya apa? Sakit, pengennya main bola terus. Begitu juga yang main badminton. Orang yang main badminton itu kalau seminggu nggak ketemu lapangan badminton rasanya itu sakit. Sama kayak bapak. Bapak itu senengnya ngaji, di mana-mana senengnya ngajar. Kalau seminggu aja nggak ngajar. Kemarin waktu libur panjang itu ya, kalian semesteran itu, bapak itu kayak nggak puguh kata orang Sunda ya, hidup itu nggak jelas. Hidup nggak jelas. Mau ngajar ngaji di rumah, dimulai kok hanya sebentar, nanti berhenti. Nggak jelas saja itu. Sama kalau kalian sudah merasakan cintanya kepada Allah, ya, itu merasakan cintanya kepada Allah, kata Imam Sibli. Bagaimana terusannya? Yuk kita teruskan. Kata Imam Sibli, lauduftum, seandainya kamu seandainya kamu merasakan halawatil wasilati, manisnya dekat dengan Allah. Ail qurbi'a artinya dekat ma'allahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. La araftum maka kamu sekalian akan tahu mirorotal qati'ati, pahitnya putus. Ya, indahnya cinta itu kalau kalian mengalami putusnya cinta. Ya, kalian kebetulan masih kecil ya, bapak itu mencontohkan sulit. Kalau yang dihadapi bapak-bapak itu enak. Misalnya rumah tangga suami istri, terasa indahnya cinta antara suami dan istri itu bila mana suami itu ditinggal pergi istrinya. Ya kamu sekarang yang disayangi siapa? Ibu. Coba kalau ditinggal mati ibumu, ada yang yatim belum ini? Siapa yang tinggal? Gimana rasanya? Sedih. Kalau ada orang yang ditinggal mati, orang yang disayangi, ya. Misalkan yang punya pacar ditinggal pergi pacarnya atau diputuskan bahkan, itu pahit. Sama kalau udah merasakan cintanya kepada Allah, sekali putus dengan Allah itu ya sangat luar biasa sekali pahitnya. Kata siapa? Kata Imam Sibli. Pak Fakih pernah merasakan belum? Oh, pernah. Pahitnya cinta itu pernah. Karena apa? Pernah 2 kali, pernah ditinggal mati istri. Ya, Pak Fakih 2 kali ditinggal istri. Ya, yang pertama meninggal, sedih. Aduh, sedih. Dapat ganti lagi. Seneng kembali, ditinggal mati lagi, sedih lagi. Ya, hakikatnya itu manusia itu kan gantian. Kalian sekarang remaja, nanti jadi dewasa, bapak-bapak, Pak Fakih mati. Kalian menggantikan Pak Fakih. Begitu juga istri atau suami. Kadang-kadang istri sama suami itu untuk gantian. Ya, bapak mati, nikah dengan janda, bekasnya orang lain. Kan gantiin bekasnya orang lain ya. Mati lagi, kan dapat lagi itu bekasnya orang lain. Hakikatnya kita itu hidup itu bergantian. Ya beruntung kalau yang satu ya, nikah sekali pertama dan terakhir sampai mati sampai tua itu beruntung. Tapi kalau masih muda kayak bapak ya, bapak itu dulu ditinggal mati yang istri yang pertama itu anak-anak itu masih kecil-kecil, mendura itu selama 6 tahun. Anak yang gede selesai kuliah baru berani nikah. Ya, karena apa ya, ekonomi pas-pasan. Ya, kalau menuruti hawa nafsu ya nikah dapat istri lagi ya anak nggak tuntas ya, hidup itu pilihan ya. Sedih ya kalau dia nggak punya ibu itu sedih ya. Ayah ya sedih, nggak ada yang nyariin uang ya. Kalau pulang apa-apa itu nggak ada ya sama. Itulah seperti yang kata Imam Sibli, kalau kamu tahu manisnya dekat dengan Allah, cinta dengan Allah, suatu saat
kalian itu putus dengan Allah, itu sakit. Ya, putus itu apa? Ya, kalau kalian melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalian soleh tiba-tiba menjadi tidak, misalkan sebulan tadinya soleh santri, keluar dari santri jadi pemabuk. Jadi pemabuk. Nanti terasa. Dulu disayangi oleh masyarakat jadi pemabuk, akhirnya dimusuhi oleh masyarakat. Mau kembali lagi menjadi santri, dia sudah malu, sudah terlanjur. Akhirnya menjadi pemabuk terus. Akhirnya menjadi tokohnya preman. Ada enggak? Ada. Ada lulusan pesantren itu ya. Oh, itu yang lulusan pesantren di Jombang Jawa Timur yang terkenal itu ada, menjadi apa namanya? Menjadi selebritis. Penyanyi, ya. Penyanyi bajunya you can see and we can see, ya. Bisa dilihat. Waduh, kalau mau minum aja apa? Mau minum aja harus apa? Susah. Karena apa? Nggak segala sesuatu susah pak. Bajunya itu apa? Lahap. Lulusan pesantren ada, dia itu udah tanggung. Padahal di hati kecilnya apapun keadaannya dia itu menyesal. Tapi lu udah tanggung, terlalu enak, hidup nyaman, uang banyak, miliaran, puluhan miliar. Ya. Itu nanti dia itu nyesal, di hati kecilnya dia itu menyesal. Kata Imam Sibli, ya nggak tahu. Kalau bapak sih udah ngalamin, Kolbi udah ngalamin, ditinggal orang yang tercinta. Itu sangat sakit. Ya, baru tahu manisnya cinta itu kayak apa. Manisnya cinta itu kayak apa kalau sudah ditinggal pacar, ditinggal orang tua, ditinggal suami atau ditinggal istri. Apalagi ditinggal oleh Allah, kata Imam Sibli, itu pahit sekali. Pahitnya itu apa? Ya, malaikat tuh bingung. Malaikat itu bingung. Oh, dulu itu baik, si fulan itu dulu amalnya soleh. Sekarang jadi nggak soleh itu gimana? Kalau amalnya soleh kan malaikat nggak bingung. Ya, semacam kita umpamakan masukin disket, misalkan apa namanya Silhan itu. Oh, Silhan itu terkenal amalnya soleh ya. Malaikat Rokib tuh enak, disketnya tinggal dipasang. Oh, hari besok Senin pencet tinggal tul, Selasa tul. Nah, tinggal mencet aja, ngerekam yang baik-baik. Kok tiba-tiba berubah menjadi jelek? Malaikat bingung, wah ini gimana disketnya ini? Harus ganti atau dibalik? Wah, dibalik nggak bisa. Besok jelek lagi, nanti jelek lagi. Harus ganti disket. Ya, kalau kita analogikan kepada komputer, malaikatnya itu bingung. Itulah pahit. Yang tadinya malaikat itu mendoakan, akhirnya bingung kok mencatat, pindah ke malaikat akhir. Wakana dan ada mana tadi? Al ba'da anhu. Nah, setelah putus dari Allah Ta'ala fa'innahu maka setelah putus dengan Allah Ta'ala azabun siksa azimun yang besar inda ahlillahi Ta'ala di hadapan ahlinya Allah Ta'ala. Jadi malaikat bingung. Wakana dan ada min du'aihi dari doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ijazah Imam Sibli kepada kita semua. Ini doanya Nabi Muhammad. Ayo kita baca, bisa enggak itu? Doanya Nabi yang diajarkan oleh Imam Sibli kepada diri kita melalui seorang wali yang masih hidup. Nah, Imam Sibli ini ya, memberikan ijazah ini dalam keadaan beliau sudah meninggal. Mimpi ketemu dengan sahabatnya yang wali, ya, akhirnya memberikan ijazah doa dari Nabi ini kepada kita semuanya. Doanya apa? Allahumma rzuqni, Allahumma wahai Allah, urzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Lazatan nadari, lazatnya pandangan, ila wajhika kepada wajahmu ya Allah, kepada zatnya Allah. Wajhika zat, bukan wajah Allah letterlek. Nah, kalau wajahnya Allah itu kita takwil, kita berikan arti zatnya Allah. Zatnya Allah itu apa? Ya wujud, idam, baqo, mukhalafatul khawadisi dan seterusnya, ya, serta ciptaannya. Itu namanya
Ya Allah, Allahumma wahai Allah, urzuqni, berikanlah rizki kepadaku, ladatan nadari, lezatnya penglihatanku, ila wajhika, terhadap zatmu, al karimi, yang maha mulia, wasyauki, dan rindu, ila liqaika, untuk bertemu denganmu. Nah, itu doanya. Jadi kalau doa ini hendaknya kau amalkan, paling enggak seumur hidup itu udah sekali lah, pas sholat tahajud, sholat hajat, doa ini doanya Nabi melalui Imam Sibli yang memberikan ijazah itu untuk melihat ke wajhika. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.